Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Nike City. Gue penasaran sama sepatu ini karena beberapa kali lihat sosmed, sepatu ini tuh kayak lumayan bertebaran gitu. Lumayan dimarketingkan sama Nike dan katanya ini merupakan sepatu Nike terbaru yang emang dikhususkan sebagai sepatu tempur, sepatu daily, siap digunakan buat berbagai macam medan gitu lah guys. Namanya juga unik ya, City, tapi I-nya tuh diganti sama angka 1 gitu. Dan mungkin dikasih nama City juga untuk strolling around, buat jalan-jalan, untuk menerjang keramaian kota, dan untuk kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan di perkotaan, bakalan jadi sepatu yang tepat. Langsung aja kita unboxing. Ini boxnya tuh kayak gini, warna merah, yang menunjukkan ini bukan performance shoes. Dan sepatunya tuh looks-nya kayak gini guys. Sebenarnya yang bikin gue lumayan penasaran juga di era tahun 2024 kayak gini, Nike masih ngeluncurin sepatu dengan tema yang bisa kelihatan klasik-klasik kayak gini ya. Meskipun emang sepatu daily, tapi looks-nya itu klasik. Dan sejujurnya yang bikin gue penasaran sama sepatu ini, selain dari sisi kenyamanannya, gue juga penasaran sama model yang ditawarkan. Karena lumayan ngingetin gue sama sepatu Nike-nya Tom Sachs yang general purpose shoe. Di sini gue juga udah nyiapin sepatunya. Menurut gue sih emang kelihatan cukup ngingetin ya antara satu sama lain dari sisi build-nya, dari sisi warna yang ditawarkan. Dan menurut gue sih ini bakal jadi daya tarik sendiri karena dulunya sepatu Nike Tom Sachs General Purpose Shoe ini merupakan salah satu sepatu yang bisa terbilang cukup hits juga. Secara first impression kalau gue pegang gini aja, berasa kayak yang versi Nike City ini jauh lebih ringan. Ntar gue bakal tunjukin di timbangan juga perbandingan antara kedua sepatu ini. Dan yang cukup menarik untuk Nike City ini juga, berasa kayak dari sisi tooling yang ditawarkan, dari sisi implementasi midsole-nya, ini berasa kayak jauh lebih ringan dibandingkan dengan Nike Tom Sachs ini guys. Ini sih berasa kayak lebih kopong, lebih airy gitu. Dan yang menonjol juga di sepatu Nike City ini adalah di bagian bawahnya, di mana ini kelihatan tebel banget. Dan sekali lagi, karena ini merupakan sepatu tempur ya, kayak berasa siap banget buat dipakai tempur gitu guys. Jarang-jarang gue lihat waffle pattern yang ada di sepatu Nike dibuat seagresif ini. Dan di sini ada kayak dua jenis ketebalan juga ya, yang di bagian ini berasa kayak gede banget kotak-kotaknya, di bagian sini agak lebih kecil, di bagian belakang, di area depannya sama. Dan menurut gue dengan build seperti ini ya, kalau kita ngomongin masalah durabilitas, kayaknya sih bakalan aman-aman aja gitu buat dipakai seharian guys. Bakalan awet lah kalau misalnya kalian mau gunakan di berbagai jenis medan juga. Selain itu, kalau kita ngelihat dari sisi konstruksi uppernya antara kedua sepatu ini bisa dibilang cukup identik juga. Dimana untuk sepatu Nike City ini menggunakan perpaduan antara material tekstil, ada implementasi suede-nya juga. Dan menurut gue dari segi penggunaan material yang ditawarkan, sebenarnya gue lumayan suka dengan apa yang kalian dapetin untuk sepatu Nike City ini. By the way, harganya Rp1.549.000 dan kalian ngedapetin sepatu dengan build seperti ini menurut gue sih udah terbilang cukup oke. Dan kalau kalian lihat dari sisi persamaannya lagi dibandingkan dengan sepatu Nike General Purpose Shoe, kalian bisa lihat dari sisi implementasi tangnya ini bisa dibilang cukup identik. Terus di bagian liningnya juga ini bisa dibilang mirip-mirip. Di sini ada excess materialnya juga dan padding-padding yang ditawarkan meskipun konstruksinya agak beda di area dalam, tapi juga menurut gue sih lumayan identik lah satu sama lain. Untuk detailnya sendiri kalian bisa lihat di sepatu ini terdapat penggunaan material reflektif di area depan sini, di bagian sini juga ada, dan di bagian samping sepatunya dari sisi luar sama di bagian dalam. Di sini ada Nike Swoosh logo di bagian samping, di bagian luarnya juga ada. Dan di area tangnya di sini ada Nike nylon pads yang kalian bisa lihat di sini, dan adanya heel tab di bagian belakang sepatunya juga. Secara build sepatunya sendiri di sini juga ada tulisan design in, ada sejenis mungkin nih Oregon, gue nggak tahu pasti sih, tapi ini tulisannya kayak agak-agak nggak terlalu jelas gitu. Ada angka 97005, tread with care. Jadi harus bener-bener hati-hati ya. Secara material liningnya gue juga suka karena ini tuh berasa lembut banget secara build-nya. Jadi sih pasti ini menambahkan kenyamanan di sepatu ini. Dan untuk area bawahnya juga sekali kalian bisa lihat ini beneran tebel banget guys. Dan kalau kalian penasaran secara kenyamanannya, menurut gue sih sepatu ini dengan build yang klasik
Bisa dibilang sih standar-standar aja lah ya. Kalian pasti tahu sendiri juga sepatu dengan build capsule seperti ini. Secara kenyamanan tuh udah nggak bisa dibandingin sama teknologi cushion yang ada di tahun 2024. Kayak sejenis Zoom X, teknologi zoomnya Nike itu juga gokil banget. Misalnya React dan lain sebagainya. Teknologi kapsul seperti ini bisa dibilang juga nggak bisa di-compare lah sama teknologi-teknologi yang gue sebutin tadi. Terlepas emang secara looks-nya sepatu ini pasti ngasih kesan vintage, ngasih looks yang emang berasa kayak bisa banget digunakan sebagai sepatu daily, sepatu jalan-jalan, entah mau kalian gunakan untuk ke kampus, mau buat kerja, mau buat ke mall, mau buat ngedate dan lain sebagainya, ini bisa banget. Dengan harga yang ditawarkan, menurut gue sih bersaing banget sama sepatu-sepatu tempur zaman sekarang. Dan dari segi kenyamanannya, bukannya nggak diperhatikan sama sekali oleh Nike, karena di bagian insole-nya kalian akan ngedapetin dua jenis implementasi material yang berbeda, dan ini juga bisa dibilang cukup jarang gue temukan di sepatu Nike pada umumnya. Di sini tuh insole yang warna abu-abu berasa kayak lebih soft, dan yang warna biru berasa sedikit lebih padat. Meskipun secara insole-nya ini gue perlu tes lebih lanjut lagi ya, kayak cepet bottom out atau enggak, atau cepet kempes atau enggak. Tapi ya paling enggak ini salah satu sentuhan yang beda dan jarang gue temukan di sepatu Nike. Kalau gue boleh jujur, sebenarnya sih feel-nya tetap standar-standar aja. Dan baik lagi lah ya, kalau buat secara kenyamanan, buat gue sih emang klasik aja. Dan tergantung deh kalian tuh seneng sama build sepatu yang looks-nya klasik kayak gini atau enggak. Dan buat kalian penasaran sama sizing-nya, sepatu ini tuh build-nya true to size. Buat kalian yang punya kaki narrow, kalian mungkin bisa juga untuk turun setengah size dari regular size kalian biasanya. Kalau kalian suka sama sizing yang snug banget, yang benar-benar sempit, kalian bisa turun setengah size. Dan buat kalian yang punya kaki lebar, menurut gue sih aman juga kalau kalian beli true to size di sepatu ini. Karena secara pemilihan materialnya ini movable banget, dan menurut gue buat kalian punya punuk kaki yang agak tinggi, menurut gue juga secara sizing ini bakal aman banget dan gampang lah pengakomodasi ke bentuk kaki kebanyakan orang di Indonesia. Bahkan sejujurnya sewaktu gue pakai sepatu ini, gue juga ngerasa secara build sepatunya ini juga udah lebih ke upgrade, lebih nyaman dibandingkan dengan apa yang gue temukan di sepatu Nike Tom Sachs gue. Di sini tuh di bagian dalamnya kayak ada ekstra materialnya lagi, jadi secara padding-paddingnya tuh kayak lebih oke, dan secara kontur sepatunya terutama di area forefoot, di bagian samping-sampingnya ini berasa kayak lebih one to one, dan gue lebih suka sih fit yang ditawarkan oleh sepatu ini juga. And that's about it initial review untuk sepatu Nike City. Dan buat kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di website dari Foot Locker Indonesia. Secara kesimpulan, ini sepatu dengan build klasik yang emang ditujukan oleh Nike untuk digunakan sebagai sepatu daily. Dan menurut gue sendiri kalau ngomongin masalah kenyamanan, ini sih standar aja. Tapi kalau ngomongin secara looks dan lain sebagainya, emang mengemban looks yang klasik. Dan juga mengingatkan gue sama sepatu Nike Tom Sachs yang gue suka juga secara keseluruhan guys. Mungkin buat kalian yang kangen sama sepatu Nike Tom Sachs, secara sepatu ini tuh rilis udah beberapa tahun ke belakang. Kalau sepatu tersebut tuh udah mulai rusak, udah nggak bisa kalian pakai, ini bisa menurut gue jadi salah satu replacement dengan harga yang menurut gue juga cukup terjangkau. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace.